Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi ajma'in. Khususan ila mu'allif fi hadhihi al-kutub wa usulihim wa qurihim wa man tasbihihim. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekali lagi, ini buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, kemudian pengen mengikuti. Ini adalah kitab kesayangan di pesantren-pesantren, namanya Fathul Qorib. Sehingga dulu ada guyonannya, pondok kok nggak ada Fathul Qoribnya, nggak eko. Guyonannya sampai begitu. Saking apa? Saking tiap pondok pasti ada ini. Iya. Kurikulumnya pasti ada Fathul Qoribnya. Kemudian yang saya bawa ini adalah syaratnya Fathul Qorib. Barangkali nanti teman-teman juga pengen lihat. Ini Bajuri ala Ibnu Qasim juga. Ini ada jilid. Kemudian yang satu ini juga syaratnya Fathul Qorib juga. Ini Tausyih ala Ibnu Qasim juga. Nanti barangkali ada beberapa yang harus kita lihat, karena kita ini kan pas-pasan, kita ini ilmu ini pas-pasan. Jadi kalau mau jelasin detail ya melihat yang syar'i, karena mereka lebih, jadi bukan wah-wahan, bukan sama sekali bukan. Jadi sebenarnya minta tolong penjelasannya yang penting. Oke, seperti biasa kita akan tetap maknain takribnya sebagai bentuk apa ya, itu tadi biar terasa pesantrennya tidak hilang. Dan tetap nanti yang tengah Fathul Qoribnya kita murati bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu. Halaman 7 sudah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu utai piro-piro kesunahane mandi al-ghusl. Iku khamsatu asya'a ono 5 piro-piro perkara. Ada 5 hal kesunahan mandi. Atasnya itu siji maca bismillah. Atasnya itu siji maca bismillah wal wudu lan wudu. Wudu qablahu ing dalam sadurunge mandi. Jadi sebelum mandi wudu dulu sunahnya. Wa imrarul yadi lan nglakokaken tangan ala jasadi ing atase awak. Maksudnya ini kalau bahasa kita apa sih? Kosokan. Kosokan. Wal mualatu lan nuli-nuli terus menerus. Jadi maksudnya mandi ya langsung selesai. Jangan mandi separuh, ntar makan bakso dulu apa main bola dulu apa misalnya. Kemudian watak dimuliunalan mendahulukan anggota sebelah kanan alal yusra ngerekaken yang ngatasi anggota sebelah kiri. Bukan ringkes banget, ini buat kita agak susah jelasinnya, makanya kita minta tolong syarahnya. Kita lihat yang di tengahnya Fathul Qorib, yang di tengahnya wasunanuhu, yang di tengah itu bawahnya faslun. Iya, bawahnya faslun. Wasunanuhu ain musli khamsatu asya'a. Maksudnya sunah-sunahnya wudu itu ada 5 perkara, 5 hal yang disunahkan dalam kita mandi. Atasnya tuh siji maca bismillah. Bismillah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim itu. Bismillah. Jadi sebelum sebelum mandi bismillah. Wal wudu kamilan. Yang sunnah yang berikutnya adalah wudu kamilan. Qablahu.
Jadi sebelum qablahu. Jadi wudu dulu sebelum mandi. Wa yanwi bihi al-muhtasilu sunnatal husli. Nah, karena wudu di sini berfungsi atau sebagai kesunah wudu, maka niatnya adalah sunnah untuk mendapatkan kesunahan, niat untuk mendapatkan kesunahan mandi. Tapi begitu itu wudu dengan niat mendapat kesunahan mandi itu, kalau intajarrodat janabatuhu anil hadasil asghari. Jadi niat wudu kita itu biar mendapat kesunahan, niat wudu kita itu biar mendapat kesunahan mandi itu kalau memang kita tidak punya hadas kecil, nggak batal wudu kita, nggak batal. Jadi memang jinabah doang, maka wudunya nah anil hadasil asghari. Wa ila nawabi al-asghar. Nah kalau tadi memang batal, berarti untuk kita batal mau mandi jenabat, niatnya tetap menghilangkan hadas kecil, berarti nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari tetap. Kalau wudunya batal, maksudnya kalau kita punya hadas kecil, kalau enggak berarti nawaitunya agar mendapat kesunahan mandi. Gitu. Kemudian yang berikutnya wa imrarul yati, yang ketiga wa imrarul yati ala ma wasalat ilaihi minal jasadi. Yang berikutnya lagi adalah kalau mandi itu jangan biar doang, tapi gosokkan. Kalau sekarang ya pakai sabun, rambutnya pakai sampo. Kalau biar doang nanti keringatnya nggak hilang, baunya tetap asem. Jadi mandi ya udah begitu. Jadi nah, kalau misalnya pakai tangan nggak mempan, ya gosokin pakai, sekarang kan ada tuh apa yang buat mandi bocah-bocah sekarang itu mandi cair kan pakai terus pakai gosokan. Nah itu nggak boleh, itu lebih bagus, lebih bersih gitu. Jadi walaupun misalnya kebiar-kebiur aja udah sah, tapi ya namanya mandi jangan kebiar-kebiur doang, nanti badannya nggak bersih. Kemudian yang berikutnya gosokan tadi ya, wa yu'abaru an hadal imrori bidalki. Gini. Wa yu'abaru an hadal oqwal imrori bidalki. Maksudnya di kitab lain bahasanya nggak gitu, tapi al imroru bidalki sama juga maksudnya. Maksudnya sama-sama kalau mandi itu ya gosokan. Kemudian yang sunnah berikutnya adalah wal mu'alatu, nuli itu kontinu itu nggak putus-putus, nggak dipisah-pisah. Wasabaqo maknaha fil wudu'i. Ini sudah dibahas di bab wudu. Nah ini Mister. Jadi ngaji itu harus khatam, itu jangan sampai kita jadi korban begini nih. Mu'alatu kontinu itu sudah dibahas di bab wudu. Bab wudu udah kelihatan? Nggak mau jelasin lagi. Jadi sudah dibahas di bab wudu. Nah tadi jelasin lagi. Nah kalau kemarin nggak ngikuti ya nggak tahu. Nanti kita lihat lagi ini, biar ingat gitu. Wa imrarul wal mu'alatu wa sabaqa ma'naha fil wudu'i. Arti mu'alah atau kontinu sudah dibahas di bab wudu. Jadi di sini tidak disebutkan lagi. Kemudian yang berikutnya wa taqdimul yumna min saqaihi 'ala yusra. Kemudian mendahulukan anggota sebelah kanan dibanding anggota sebelah kiri. Jadi kalau kepala kan kanan kirinya susah. Kepala bujur kanan, depan belakang, terus kiri. Nanti kita lihat syarahnya lebih jelas. Kemudian wabaqiya min sunanil husli umurun mazkuratun fil maqsudati. Nah, sunah-sunah yang lain itu akan dijelaskan atau akan dibahas di kitab-kitab yang memang luas atau kitab-kitab yang tebal gitu. Ini kan memang ringkas tapi luar biasa isinya, sehingga kadang-kadang kita kesulitan untuk menjelaskan. Jadi mau nggak mau kita harus buka syarahnya. Jadi yang mengomentari ini contohnya Tausi atau
yang satunya tadi. Kemudian yang berikutnya fil maksudati minha atas lisu. Di antara yang disunahkan lagi di samping 5 tadi adalah at-taslis. Taslis itu 3 kali. Jadi nggak bisa sekali terus sudah. Saya jangan. Ini menunjukkan bahwa bersih mandi itu nggak sekedar airnya rata terus sah terus sudah, tapi ya bersih, mandi itu bersih gitu, nggak mau keringat lagi. Kemudian yang berikutnya adalah takhliru sya'ri, menyela-nyelai rambut. Jadi rambut di ini maksudnya. Ini kalau pendek kan enggak, kita guyur aja udah basah. Tapi kalau yang rambutnya panjang itu kan perlu berulang-ulang. Nah kalau berulang-ulang itu kan nanti ngabisin air, makanya disela-selai dulu. Atau pakai sisir atau pakai tangan. Itu kemudian takhlilu sya'ri. Nah sekarang kita lihat ada beberapa yang belum detail tadi. Kita lihat di syarahnya yang ini, yang Bajuri ini ada apa yang bisa kita lihat di sana. Misalnya qauluhu tasmiyatu tadi. Tadi kan sunnah yang pertama itu adalah baca basmalah, baca bismillah. Apa kata syarahnya ini? Ai makrunatan biniatin biniati sunanil husli kama marro. Maksudnya barengan sama niat di awal itu kama marro. Wa aqaluha bismillah. Sedikitnya bilang bismillah. Wa akmaluha kamaluha. Ya nam bismillah masa begitu doang. Yang lebih sempurna ya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang perlu kita jelaskan di sini adalah bismillahnya wala wa akmaluha kamaluha. Wala yaksudu biha sapa al-junubu wa nahu al-Qur'ana. Ingat, bismillah termasuk ayat Al-Qur'an bukan? Termasuk. Berarti kalau kita mau mandi, kita kan masih junub itu sebelum mandi. Maka baca bismillah harus diniati zikir, jangan niat kita harus dipasang ini. Baca bismillahnya diniati zikir. Kalau baca Al-Qur'an nggak boleh karena kita masih junub, Nah, itu prosedurnya. Jadi baca bismillah jangan diniati baca ayat Al-Qur'an tapi diniati zikir. Wa nahu Al-Qur'ana bali zikru faqat. Jadi ini zikir faqat. Ayat laku atau ya pokoknya bismillah aja. Nah, cukup itu. Kemudian yang berikutnya ada apa di sana? Al-mu'alla. Nah ini tadi kan nggak dijelasin karena sudah dibahas di wudu. Nah ini barangkali teman-teman yang baru ngikuti kan mesti nyari-nyari di bab wudu. Nah kita jelasin di sini. Apa katanya? Qauluhu wal mu'anatu wa tajibu fi haqqi sahibi darurati kama fil wudu'i juga. Maksudnya di sini mu'alah itu mandi kontinu itu maksudnya dari atas bagian tubuh kepala sampai kaki harus selesai ketika itu satu saat. Itu hanya sunnah. Berarti boleh yang kemarin dicontohkan itu misalnya pengantin baru tadi karena nggak enak di mertua pagi-pagi mandi jenabat hanya malam mandi kepalanya doang boleh. Pagi kemudian baru diterusin boleh. Tapi begitu itu bukan yang sahibud darurat. Sahibud darurat itu orang yang punya darurat itu saya begini. Ada orang kecelakaan parah. Nah, sehingga konslet pipisnya konslet segala macam konslet. Sehingga kalau pipis itu nggak bisa ditahan gitu. Jadi pengen pipis keluar aja. Apa itu bahasa Betawinya apa itu? Beser. Ya beser ya. Jadi orang WC aja gitu nggak bisa ditahan. Itu nggak bisa. Nah itu salah satu contoh sahibud darurat. Nah kalau orang yang punya darurat nggak boleh, harus selesai. Jadi sampai mandi kepala sampai bawah harus selesai. Lagian misalnya masa mandi kepala doang, wis terus basuh,
bakso. Berarti dulu mandinya, bukan langsung makan bakso. Nah, kurang kerjaan itu. Ya mandi aja sampai selesai. Walaupun begitu, misalnya nggak selesai saat itu, boleh. Misalnya kan bisa saja kan, misalnya airnya kurang, udah cukup kepala doang. Nah, kita pindah kemana, nyari air lagi, baru diterusin, boleh. Tapi itu tadi ya, buat yang punya darurat tidak boleh, harus selesai seketika, harus selesai seketika. Maksudnya continue itu wajib. Kemudian yang bisa kita lihat ini yang sudah dijelaskan bab wudu, tapi di sini nggak disebutin tadi, kita lihat. Qauluhu wa sabaqa ma'naha fil wudu'i. Apa itu? Wa huwa atatabu bihaitsu la yahsula bainal ini tafriqun katsirun. Adalah continue itu maksudnya adalah antara membasuh satu anggota dengan yang lain itu tidak terpisah dalam waktu yang lama. Misalnya tadi baru kepala, ada yang nawarin bakso, wah makan bakso dulu. Nah, itu kan terpisah lama, itu makan bakso kan lama. Ya paling nggak 10 menit 15 menit lah. Kalau makan bakso 5 menit nanti nggak bisa nikmati kan misalnya. Jadi tidak terpisah dalam waktu lama. Baliyat haru an udhu badal bukti bihaitsu la yajufal maksulu qablahu ma'ati dali hawai wa zamani wal minsaki. Maksudnya gini gambarannya. Gambarannya belum terpisah lama itu adalah sekiranya misalnya kita basuh tangan dulu misalnya kita atau kepala dulu. Itu yang anggota berikutnya jangan sampai kepala itu kering dengan keadaan cuaca yang sedang, tidak pas terik misalnya atau pas waktu dingin. Jadi anggota yang kita basuh itu belum sampai kering, kita udah basuh berikutnya. Itu gambarannya continue. Jadi kalau nggak sampai kering nggak basuh berarti kita dapat sunahnya continue. Gitu. Nah tadi ya, masa orang mandi berhenti tengah jalan itu kan kayak orang wudu juga. Wudu di sini 2 anggota, ntar pindah lagi ke ya nggak apa-apa sebenarnya, asal di tengah jalan nggak batal kalau wudu. Ya kalau batal ya ulangi dari awal. Itu. Kemudian yang bisa kita lihat lagi misalnya tadi watak qauluhu wa taqdimul yumna ila akhirih. Mendahulukan yang kanan itu yang bagaimana itu maksudnya? Mendahulukan yang kanan. Wa taqdimul jihatil yumna min jasadihi dhahiran wa batinan al jihatil yusra. Maksudnya itu tubuh kita itu kan kalau orang hidup ya itu kan gampang, habis kepala terus sebelah kanan. Kita kan kalau mandi kan biasanya kita pakai gayung. Ya kecuali ada buyur ya, udahlah. Buyur itu udah. Tapi kalau misalnya kita gayung, berarti gayung sebelah kanan dulu depan, kemudian belakang, terus kiri depan, kiri belakang, seperti itu. Urutnya seperti itu. Kemudian yang bisa kita lihat lagi qauluhu atas wisu. Qauluhu atas wisu. Jadi 3 kali apa maksudnya itu? Fayasilu roksahu salatan sumasakul aiman salatan sumasakul fayasilu roksahu salatan. Jadi kalau kita mandi kepala dulur kepala 3 kali, sumasakul al aimana salatan min kijamin suma min kholbin. Kemudian kita guyur lagi anggota kita sebelah kanan 3 kali. Terus dari belakang 3 kali. Kemudian sumasakul aisaro kadalika. Kemudian anggota sebelah kiri 3 kali, yang depan, kemudian yang belakang 3 kali. Dan banyak banget kan. Nah, tapi itu kalau kita misalnya pakai gayung. Nah kalau kita main bujukan gitu ya gimana itu, kanan dulu, kiri dulu ya gimana lah itu. Nah, yang pasti gitu ya, 3 kali itu kepala 3 kali dan seterusnya. Kemudian yang bisa kita lihat lagi adalah wataflilu syakri. Apa maksudnya? Tahlil syakri. Ai qabla ghuslihi li anna dalika a'adu anil israfi fil ma'i.
Jadi kita sela-selanya dulu biar air itu gampang masuknya ke sela-sela rambut, begitu tujuannya. Tujuannya apa? Biar nanti nggak terlalu banyak memakai air. Nah kalau terlalu banyak memakai air, nanti jatuhnya israf. Israf itu ugal-ugalan pakai air. Nah itu nggak boleh juga. Maksudnya penggunaan air, walaupun air itu banyak misalnya, ya tetap penggunaan air yang ugal-ugalan itu tetap tidak diperbolehkan. Nanti diomelin sama syariat kita. Nanti mentang-mentang air banyak, mandi biar kebiur nggak udah-udah. Nah itu nggak boleh juga. Mandi ya pokoknya gosokan, sabunan, sampoan secukupnya. Terus udah dihitung 3 kali, ya sudah. Jangan ini mandi berendam nggak udah-udah. Aku ugal-ugalan pakai air. Nggak boleh. Nanti diomelin sama syariat. Nggak boleh, itu ugal-ugalan. Iya semuanya kalau ugal-ugalan itu tidak boleh. Kemudian kita lanjutkan. Oh udah ya. Faslun wal ittisalatu al masnunatu sab'ata asyara wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatul Qorib